Bapak Kepala Desa Sidomulyo beserta perangkatnya. Yang selanjutnya yang saya hormati Bapak narasumber yang sengaja kami undang dari BPP Kecamatan Sebalai, yaitu Bapak Misyadi ST dan Bapak Irwandi. Bapak Iwan Sunardi. Dan selanjutnya yang hormat yang sama kepada Bapak Ketua Kelompok Tani Sedesa Sidomulyo, dan yang saya banggakan seluruh hadirin yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Baik, adapun tujuan kita berkumpul di sini yaitu dalam acara penyuluhan kelompok tani Desa Sidomulyo, Kecamatan Sebalai tahun anggaran 2025. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai, yaitu yang pertama kata sambutan sekaligus pembukaan acara penyuluhan kelompok tani Desa Sidomulyo oleh Bapak Kepala Desa Sidomulyo. Kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan nikmat kepada kita, baik nikmat kesehatan, kesempatan, sehingga pagi menjelang siang ini kita dapat hadir bersama-sama di aula Balai Desa Desa Sidomulyo yang kita cintai. Nah, salawat berkaitan salam kita sampaikan pula kepada junjungan Nabi besar kita baginda Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga sahabat dan pengikutnya. Harapan kita memohon syafaat dari beliau, orang dari dinas pertanian. Jadi kalau seperti ini ya gimana? Namun ya awalnya seperti ini ya kita lanjut di dalam pertemuan pada pagi menjelang siang ini, karena ini ya menjelang akhir tahun tidak perlu disampaikan kepada seluruh masyarakat Desa Sidomulyo ya tentang pertanian dan perkebunan yang ada di desa itu. Untuk selanjutnya yaitu acara penyampaian materi dari narasumber yang sengaja diundang dari BPP Kecamatan Sebalai yang akan disampaikan oleh Bapak PPL Sidomulyo. Pada Bapak kami persilakan dengan segala hormat. Langsung ya, langsung baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang mana pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan dan semangat sehingga kita dapat berkumpul di aula Desa Sidomulyo ini. Baik yang saya hormati Bapak Kepala Desa Sidomulyo, yang saya hormati Ibu Sekdes Sidomulyo, dan saya hormati Bapak Pimpinan BPP Kecamatan Sebalai, dan saya hormati pengurus kelompok tani Sidomulyo baik pangan maupun perkebunan. Yang selanjutnya staf-staf AUR Desa Sidomulyo. Baik Pak, di sini kami diunjuk dari desa mengisi materi tentang pertanian. Nah, di sini saya pertama yang saya bawakan tentang materinya. Mengapa di sini materi saya bawakan judulnya tentang budidaya ternak kecil dan kambing ataupun domba. Mengingat pertama dari awal saya masuk, peluang yang saya lihat di sini selain pertanian, baik peternakan. Kita masuk dari sesi pertama, judulnya budidaya ternak kecil ataupun kambing dan domba. Pendahuluannya. Bagaimana kita ketahui ternak kambing dan domba merupakan usaha peternakan skala kecil dan mudah dijalankan oleh masyarakat. Modal relatif kecil, penawaran mudah, hasil dan dapat manfaat untuk daging, susu, pupuk, kandang, serta tambahan pendapatan keluarga. Jadi yang dimaksud sini Pak. Dan seterusnya cara budidaya kambing dan domba. Persiapan kandang. Kandang dibuat di tempat yang kering, tidak bercak. Ventilasi udara harus baik.
lantai kandang bisa dari kayu, bambu dengan celah agar kotoran jatuh ke bawah. Nah, ini saya masuk tadi ini Pak. Kandang ini kalau bisa saya amati ada berapa orang itu sahabat saya daerah dusun berapa yang tempat pakan nasi juga gitu. Yang selanjutnya mengenai pakan, hijauan pakan. Itu rumput gajah. Mungkin Bapak udah tahu ya rumput gajah yang itu ya. Rumput lalang, daun lamtoro, daun nangka, tambahnya itu dedak. Ini kalau kita yang udah masuk metode Pak, metode udah yang di karantina, istilah karantina udah dia langsung udah skala Pak. Ini tapi kok kita sendiri bisa Pak. Di PPP itu ada sekarang dibudidayakan sama Pak Supervisor, rumput odot namanya. Rumput odot itu tingginya hanya berkisar setengah meter. Pemanfaatan penanaman yang di kawangan pun bisa kita tanami Pak, rumput odot. Boleh nanti bibitnya kita minta dari BPP bisa. Gejalanya perut membesar sebelah kiri, tengah gelisah, sulit bernapas. Terus terang Pak, itu ngembek-ngembek aja. Tapi nanti kalau udah ada itu perlakuannya, boleh kita praktekkan Pak. Apabila udah kena ini sakit kayak gini, cepet-cepet Bapak tangannya aja langsung. Jangan Bapak ambil pusing, Bapak ikat kakinya atas bawah ini ke atas. Oh lah Pak Ibu, beda. Ini kan kaki budidaya sebelah. Diikat. Sayang lah Pak, namanya kita piaraan. Maksudnya kita ambil minyak. Itu tadi obatnya dan juga itu. Penangannya keluarkan gas dengan kegiatan dengan perut. Beri minyak makan kelapa, minyak kayu putih. Itu maksudnya gini Pak. Sebelum diikat kaki itu, ambil satu gelas minyak itu, minyak itu, tuduhkan langsung ke colokkan terus. Dia sistem masuknya lebih enak. Bapak tahu yang apa? Botol kaki 3. Nah itu untuk kambing bisa kecil. Kalau lembu itu pada lembu botol. Itu dimasukkan, cekokkan air Pak. Dicekokkan sampai habis. Udah habis, baru kaki kita ikat, kita mungkinkan, usupkan terus, pijit yang sebelah kiri itu. Bisa, itu dia berikan. Kalau kita nanti ada istilahnya udah ada medisnya, kita ambil speed. Speed itu apa tahu? Apa suntik itu? Jarum suntik itu? Jarum suntik itu. Ambil aja yang kok bisa, jangan yang kecil. Yang 3,3 itu, yang 3 cc. Yang 3 cc kan? Udah. Bapak keceskan aja. Bapak keceskan yang sebelah kiri kamu itu. Antara punggung dengan dada ini ada. Kita tengok aja duduk. Udah. Itu kan aja. Ini memang praktek, tapi lebih baik nanti kalau kita apa, nggak masalah kita sharing. Itu langsung aja, cucukkan aja, nggak ada masalah itu Pak. Cuk, tengok perhatikan, pasti dengar suara gasnya itu. Gasnya keluar, udah biarkan aja Pak. Tapi itu yang perlakuan kedua. Yang pertama tadi kan yang minyak tadi efektif karena saya buktikan. Kenapa saya buktikan? Karena ada yang rentan ini Pak, kambing Jawa. Bapak tahu? Dikatakan kacang enggak, dikatakan goblok enggak, itu kambing Jawa itu. Secara standar. Nah, itu yang rentan masuk angin. Nah, kalau kambing itu dimasukkan di kusuk-kusuk. Itulah dia. Terus 5. Masa birahi pada kambing dan domba. Umur mulai birahi, itu mulai birahi pada 6 sampai 8 bulan. Kalau domba birahi mulai 7 sampai 9 bulan. Namun sebaiknya dikawinkan saat tubuh sudah cukup matang, tidak terlalu muda. Ini masuk dikatakan Pak, kita kan sudah sampai tahu dalam kita pembeli kambing itu pada umumnya remaja-remaja udah layak. Makanya kalau bisa dalam persilangan kawin itu kambing, jangan Bapak membeli ternak itu betinanya sama jantan sama, seinduk. Kalau bisa persilangan, ambillah persilangan. Betina yang 2, ambil jantan yang yang lain. Jangan dia satu indukan. Ibarat kita pepatah katakan ada masanya istilahnya yang kurang apanya lah katanya. Ada yang nampak gejala, ada yang tenang. Dikata tenang itu apa Pak? Dia maksud biasa aja. Cuma dia membutuhkan pejantan. Itulah betul pejantan.
Dia gelisah aja tuh Pak Dul. Betul, gelisah bawaannya. Ya. Gelisah juga. Lama juga ya. Iya. Gelisah dan sering mengembek. Nah, iya. Dia ibaratkan kalau manusia bercakap, teman dia membutuhkan seorang pejantan. Itulah pejantan yang gelisah. Baru yang kedua, nafsu makan berkurang. Otomatis dia berkurang. Dia hanya ingin membutuhkan sesosok yang itulah yang membutuhkan dia di birahinya. Jadi makan dia berkurang. Ibarat manusia ngidam. Ngidam itu tentu makan tak selera. Satu yang tujuannya dicari. Yang itu terusnya yang ketiga, ekor kering digerakkan ke kanan dan ke kiri. 4, alat kelamin vulva membengkak, merah. Pulpa itu maksudnya Pak, kalau ibarat vagina itu kan kita tengok pada nampak itu membengkak, itulah Pak. Dan pada umumnya kalau yang kita dapat sering kita dapat lagi amati kali, kalau kami agak apa? Lembu. Lembu itu pulpa yang membengkak, dia mengeluarkan cairan lendir kening, putih ya Pak ya. Kalau kuning udah beda, kuning itu udah positif ya, hamil. Kalau Pak kambing pun adanya Pak, cuman kita sensitif kambingnya kecil. Pada umumnya dia ekornya menutupin. Menutup dia, cuman yakin Pak, kalau Bapak mati aja itu nanti nampak dengan baik itu pasti ada mengeluarkan sedikitnya itu dia dari putih, ada itulah dia tanda-tanda ikan birahi. Yang berikutnya mau didekati pun atau dinaiki pejantan. Nah ini maksudnya ini dia udah standby Pak, standby, udah pasrah, udah pasrah dia mau diapain pun terserah dia. Iya, udah diapain dan pasrah. Namanya udah memuncak birahinya.